Pencemaran lingkungan atau polusi adalah peristiwa masuknya atau dimasukkannya zat, unsur, energi, dan komponen yang bersifat merugikan ke dalam lingkungan. Sementara itu, segala sesuatu yang dapat membuat lingkungan menjadi tercemar disebut dengan polutan. Pencemaran air terjadi akibat masuknya atau dimasukkannya bahan pencemar yang berasal dari kegiatan manusia atau proses alami. Biasanya bahan pencemar tersebut berupa makhluk hidup, zat, ataupun energi. Air dikatakan tercemar apabila air mengalami perubahan warna, bau, rasa, maupun derajat keasaman atau pH. Akibatnya adalah kualitas air menjadi menurun, sehingga air tidak lagi layak untuk dikonsumsi. Bahan pencemaran air berasal dari berbagai kegiatan, seperti kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian. Limbah industri mengandung bahan kimia yang berbahaya. Biasanya ciri polutan yang dihasilkan adalah polutan yang berbau busuk, berbuih, mengubah warna, mengandung asam belerang, dan menaikkan suhu air. Contoh bahan kimia berbahaya dalam limbah industri seperti kadmium, merkuri, timbal, seng, arsen, krom, timah, benzen, dan karbon tetraklorida. Apabila zat-zat tersebut langsung dibuang ke sungai tanpa diolah atau didaur ulang terlebih dahulu, akan menimbulkan banyak organisme yang mati dalam lingkungan itu. Contoh pencemaran air oleh limbah industri adalah kasus pencemaran merkuri di Teluk Minamata, Jepang pada tahun 1958. Pertama-tama dimulai dari plankton. Kadar merkuri dalam plankton menjadi lebih tinggi dari air laut. Plankton kemudian dimakan oleh ikan kecil, sehingga kadar merkuri dalam tubuh ikan kecil berlipat lagi. Selanjutnya ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar, sehingga merkuri dalam tubuh ikan besar semakin menumpuk lagi. Akhirnya ikan besar ini dikonsumsi oleh manusia, sehingga dalam tubuh manusia juga terjadi penumpukan merkuri. Lama-kelamaan, terus-menerus, kadar merkuri dalam tubuh menjadi meningkat, hingga mencapai tingkat keracunan, sehingga kita mengenal adanya penyakit Minamata. Gejala penyakit ini antara lain sulit tidur, kaki dan tangan terasa dingin, gangguan penciuman, kerusakan pada otak, gangguan berbicara, hilangnya kesadaran, bayi-bayi yang lahir dengan cacat, hingga mengakibatkan kematian. Dalam limbah rumah tangga, dijumpai berbagai bahan organik, misalnya sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, dan air buangan manusia yang terbawa air got atau air parit, kemudian ikut aliran sungai. Ada pula sampah-sampah anorganik seperti plastik, aluminium, dan botol yang hanyut terbawa arus air. Sampah-sampah tersebut tertimbun dan menyumbat saluran air, sehingga akan mengakibatkan banjir saat musim penghujan. Jenis-jenis limbah yang paling banyak dihasilkan dari kegiatan rumah tangga adalah limbah deterjen. Limbah pertanian merupakan limbah yang berasal dari kegiatan pertanian, misalnya pupuk dan pestisida. Penggunaan secara terus-menerus mengakibatkan kematian bagi organisme lain yang bukan sasaran. Selain itu, penimbunan pupuk di perairan mengakibatkan perkembangan eceng gondok dan alga yang begitu cepat. Kondisi ini dinamakan dengan eutrofikasi. Pestisida yang berada dalam air sulit diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dapat mencemari perairan. Dampak penggunaan pestisida disebut dengan biological magnification. Biological magnification yaitu pelipat gandaan bahan pencemar pada organisme yang tingkatnya lebih tinggi. Dalam kasus penggunaan DDT atau pestisida, akumulasi DDT terbesar terdapat pada konsumen tingkat terakhir seperti manusia. Menurut penelitian, pengaruh DDT bagi tubuh manusia berupa tidak berfungsinya hati, gangguan saraf, kejang-kejang, sampai timbulnya kelumpuhan. Lalu, apa yang mesti kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan air? Usaha-usaha untuk mencegah pencemaran lingkungan air, salah satunya adalah sebagai berikut. Membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL atau kolam stabilisasi. Membuat tangki resapan untuk menampung dan mengolah limbah rumah tangga. Memilih sampo, sabun, ataupun deterjen yang kandungan bahan aktifnya lebih mudah diuraikan. Mari ubah kebiasaan kita untuk kualitas perairan kita yang lebih baik.
Terima kasih sudah menonton video ini. Klik subscribe, like, dan tulis komentar info apa yang ingin kalian kepoin. And see ya, bye-bye.